hati-hati dalam kolom komentar, hati-hati dalam membuat caption, hati-hati dalam mengutarakan sesuatu. Karena setiap yang mengikuti kita akan menjadi entah jariah hasanah bagi kita atau menjadi dosa jariah bagi kita. Itu mengerikan. Ada juga ya yang feed di sosmednya isinya mungkin menghujat orang lain. Hapus cepet tuh, hapus cepet. Hapus dan bertobat, hapus dan bertobat. Segera hapus. Kalau dulu masih ada foto-foto, video-video yang kalian anggap masih nggak layak, segera dihapus. Karena nanti kita udah meninggal. Kata para ulama, ya, guru saya pernah mengatakan di Sudan, Syekh Sami, beliau mengatakan di antara yang paling membuat seseorang rugi dalam kehidupannya adalah dosa yang tidak pernah dia lakukan tapi dia dapat hukumannya. Dia nggak pernah melakukan dosa itu tapi dia yang dapat hukumannya. Kenapa? Maksudnya enggak? Kalau misalnya kita dapat komen jelek itu lebih baik didiemin atau kita balas? Kalau menurut Mas Ari, dengan melihat orangnya itu atau komentarnya itu kira-kira ada peluang untuk memberikan dia hidayah, maka dan tidak ada provokasi di belakangnya, maka balas dengan yang lebih baik, dengan tatanan kata yang baik. Kalau dilihat orangnya gaya bicaranya provokatif, maka lebih baik didiamkan. Kan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah mengatakan yang baik atau lebih baik diam. Menarik, hadis ya. sahih. Sahih semua nih, teman-teman ya, pakai sosmed ya. Iya. Kalau kita menghujat orang di sosmed misalnya, Sat. Betul. Misalnya kita menghujat orang nih, kita terus ikutan ngebully orang gitu. Oke. Menghujat orang gitu ya. Itu dosanya sama, misalnya ada yang ngikutin dari bully-buliannya nih. Itu sama. Kan sekarang orang mudah, Sat, main bully aja. Bener. Main nyerang, nggak suka nyerang orang. Gini. Okay. Main ngebully sembarangan gitu kan. Nah, hati-hati loh. Soalnya nggak ada dosanya nih. Iya, apalagi yang viewersnya banyak. Followernya banyak. Saya menganjurkan pada teman-teman, ya teman artis siapapun lah, para ustadz dan seterusnya, hati-hati dalam kolom komentar, hati-hati dalam membuat caption, hati-hati dalam mengutarakan sesuatu. Karena setiap yang mengikuti kita akan menjadi entah jariah hasanah bagi kita atau menjadi dosa jariah bagi kita. Itu mengerikan. Ingat tadi firman yang saya bacakan dalam surah Qaf, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ini dalam surah Qaf, tidak ada satu kata yang terucap maupun yang tertulis, Mas Ari. Terucap, tertulis. Illa ladaihi, kecuali baginya raqibun atid. Raqib mencatat kebaikan itu, atid mencatat keburukan. Yang lebih mengerikan dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Wa wudi'al kitab. Ini buku nih misal. Ini anggaplah ini handphone saya misal. Ini buku catatan. Udah dibagiin. Ini catatan Mas Ari, ini catatan saya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Lalu dibagilah catatan ini, lalu orang-orang yang kemudian melihat catatannya yang punya dosa dulu di dunia, itu ngeri. Kenapa ngeri? Karena dia melihat musyfiqina mimma fi. Dia sambil ngeri membaca catatannya sendiri lalu kemudian mengeluh, ya Allah, ini kok kan saya cuma pasang komentar buat saya sendiri, kok dosanya yang lain ikut ke saya? Ngeri kan? Banyak dosa tiba-tiba masuk di catatan amalan. Kan orang-orang pembuat dosa itu akan mengerikan catatan amalannya dan dia sendiri jadi ngeri. Dia nggak sadar, bayangkan. Dan itu masuk semua. Karena malaikat kan sumbernya dari kamu. Makanya kalau kamu provokatif membuat status, kan biasa tuh banyak tuh public figure memang sengaja lempar bola panas lah ceritanya biar orang udah saling komen, saling saling hancurin, jelek-jelekin. Semua dosanya dari yang pembuat caption. Masya Allah. Ngeri kan? Maka dibagiin musyfiqina mimma fi wa yaqulun. Lalu mereka mengatakan sambil mengeluh, ya Allah, ini dari mana dosa-dosa ini? Wa yaquluna ya wainatana. Ya Allah, ini buku apa? Mali hadzal kitab. Buku catatan apa ini, Allah? La yughadiru saghirah. Tidak ada yang kecil, wala kabirah. Tidak ada yang besar. Illa ahsaha, kecuali semua tercatat dengan rapi. Kecil besar, sengaja enggak. Bayangkan, tidak disengaja aja ngeri dosa itu, apalagi sengaja.
Iya. Kata Allah di penutup ayatnya, wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua yang dilakukannya nyata di buku catatan ini. Ya Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Penutup ayatnya dalam surah Al-Kahfi, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak zalimi satupun di antara kalian. Yang berniat provokasi dapat jatahnya. Yang komen niatnya jelek dapat jatahnya. Yang buat status supaya semakin menghancurkan kehidupan orang, semakin membuat orang dapat jatahnya. Ingat, wala yadhlimu rabbuka ahada. Enggak mungkin Allah zalim sama seseorang. Enggak mungkin Allah zalim. Ada juga ya yang feed di sosmednya isinya mungkin menghujat orang lain. Hapus cepet tuh, hapus cepet. Hapus dan bertobat, hapus dan bertobat. Segera hapus. Dan kalau udah tahu ada satu yang memang dulu sengaja dengan itu dia ambil gambar orang lain, lalu dia komen yang jelek-jelek, cepetan dihapus, bertobat sama Allah. Sholat tobat. Walaupun sudah meninggal, apakah dosanya masih iya dong. Waduh. Itu yang tambah mengerikan. Maka sebenarnya kalau kita ngelihat ada yang bahkan aurat terbuka, kemudian apa aja, coba langsung dihapus. Teman-teman yang udah hijrah, khususnya para ikhwan dan akhwat selebritis dan seterusnya ya. Kalau dulu masih ada foto-foto, video-video yang kalian anggap masih nggak layak, segera dihapus. Karena nanti kita udah meninggal. Kata para ulama, ya, guru saya pernah mengatakan di Sudan, Syekh Sami, beliau mengatakan di antara yang paling membuat seseorang rugi dalam kehidupannya adalah dosa yang tidak pernah dia lakukan tapi dia dapat hukumannya. Dia nggak pernah melakukan dosa itu tapi dia yang dapat hukumannya. Kenapa? Maksudnya gimana? Misalkan foto-foto, video-video, dia nggak pernah melakukan sesuatu itu, misalkan ketika kemudian dia mau melakukan sesuatu dosa, dia udah meninggal. Dia udah, misal foto itu diambilkan hari Kamis tanggal 20 Maret 2021 misal. Hari itu aja kan. Jumatnya meninggal. Jumatnya meninggal. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad, yang Kemisnya kan udah dosa. Oke lah, dosa ini yang udah jelas. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad, semua yang lihat itu menjadi dosa dia. Allah. Itu yang mengerikan, dan itu sampai hari kiamat kalau nggak cepet dihapusin, nggak cepet di cancelin, nggak cepet, ngeri. Percuma jadi ahli ibadah, udah ibadah malam, ibadah pagi, tapi ngelakuin hal ini, tekor bisa. Tekor. Ini yang dikatakan Rasulullah oleh al-muflis. Al-muflis. Atadruna manil muflis? Al-muflis. Fulus tahu fulus? Fulus ya. Apa dong fulus itu? Keuntungan. Uang dong. Wah, kata plesetan orang-orang, ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Iya. Jadi kata Rasulullah, atadruna manil muflis. Ini hadis. Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Kata sahabat, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Ya, kata Rasulullah, bukan. Yang bangkrut itu yang datang dengan banyak amalan. Wa qad syatama hadza, dia telah menghina yang satu. Wa qad akhadha mala hadza, dia telah mengambil harta yang satu. Wa zalama hadza, dan dia menzalimi yang satu. Nauzubillah. 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 Mudah-mudahan yang sering bully-bully saya Masya Allah. Gak apa-apa lah Ustaz ya. Itu kalau kita dibully kita diem kalah kan. Kalau sebaliknya Mas Ari dibully dan diam, wasbir. Kata Allah dalam Al-Quran, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar, dan jangan jadikan sabarmu kecuali untuk Allah. Jangan untuk dapat pujian mereka, jangan untuk dapat ini mereka. Udah sabar dan jadikan sabarmu karena Allah. Itu yang dahsyat. Ini yang dinamakan keuntungan yang berlipat. Kita nggak melakukan amalan, kita dapat transferan pahala. Aduh. Dahsyat kan? Singkat, padat, jelas. Nah ini, makanya teman-teman hati-hati sama jempolnya masing-masing ya, karena bisa aja jadi pahala jariah atau sebaliknya dosa jariah. Waduh. Dan juga kita doakan untuk teman-teman yang sekarang sedang dalam cobaan. Iya, kita doakan dalam rumah tangga masing-masing ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk kembali ke jalannya. Gitu. Mungkin ada sedikit doa dari Ustadz yang bisa mendoakan keluarga saya juga, Ustadz. Jujur aja, saya memang sering ketemu kadang-kadang juga. Benar. Istri salah dikit kita kesel, gitu kan? Atau misal antum salah dikit istri yang kesel. Kalau saya salahnya jangan dikit, nggak salah aja kesel ya. Timbang keluar pakai celana pendek aja kesel. Iya. Benar. Masya Allah. Nah teman-teman, ada satu doa yang bagus banget dalam surah Al-Furqan. Saya harap semuanya menghafalkan doa ini. Itu Allah menceritakan tentang doanya ibadur rahman. Boleh diikutin saya Mas Ari? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah hablana karuniakan pada kami min azwajina dari istri kami wa dhurriyyatina dan keturunan kami qurrata a'yun sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna dan jadikan kami semua lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa imama sebagai pemimpin bagi mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu doa teman-teman yang begitu dahsyat. Doa ini dianjurkan oleh para ulama terdahulu dan terkini. Diabadikan dalam surah Al-Furqan di penghujung-penghujung ayat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini sebagai doanya hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Dan ini doa pamungkas banget untuk menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Tahu nggak? Di dalam doa ini kita minta satu saja, qurrata a'yun. Istri qurrata a'yun, suami qurrata a'yun, anak dzurriyyah itu keturunan qurrata a'yun. Tahu nggak arti dari qurrata a'yun teman-teman? Penyejuk hati. Apa maksud dari penyejuk hati? Bukan penyejuk mata, penyejuk hati. Penyejuk hati yang dimaksud dalam ayat ini kata para ahli tafsir adalah orang-orang yang mengenakkan ketika dipandang oleh mata dan mereka menjadi orang-orang yang akan bersama kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dahsyat. Itulah dinamakan penyejuk hati. Karena dengar kan, secantik apapun dia, segagah apapun dia, kalau dia tidak mengajakmu ke surga lewat amal soleh, maka dia tidak akan menyejukkan hatimu. Kenapa banyak artis, banyak orang-orang gagah, orang-orang kaya, bahkan ustadz mungkin sekalipun, naudzubillah min dzalik. Kita naudzubillah, kita bertaut. Kenapa banyak mereka istri cantik, suami gagah, pisah. Macam-macam aja ada. Karena kenapa? Oke, mereka saling enak saling ketika memandang, tapi ketika dipandang oleh hati tidak nyaman. Maka istri yang cantik sekalipun bisa jadi jelek banget di hadapan dia. Kenapa? Suami yang ganteng sekalipun bisa jadi jelek banget di hadapan. Kenapa? Karena tidak menyejukkan hati. Dan apa sebab menyejukkan hati itu? Adalah ketika sama-sama kita beramal menuju surganya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, jadi mudah-mudahan kita dianugerahi istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati. Amin. Dan menjadi pemimpin umat. Amin. Dan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Allah. Berarti pemimpin orang yang bertakwa itu berasal dari keluarga yang sakinah. Mawaddah warahmah. Benar, Allah. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Ya, doakan kita Ustaz. Ya, sama-sama Mas Ari juga saling mendoakan. Benar. Ustaz juga keluarganya sakinah nih, kayaknya bakal memiliki anak pemimpin umat juga. Amin. Masya Allah, luar biasa. Waduh, teman-teman semuanya, ini singkat nih. Siapa tahu kita berkesempatan lagi untuk menemui beliau. Insya Allah. Kita entah kita ke Makassar. Siap, Masya Allah. Atau Makassar. Kita pindahkan. Iya. Makassar kita pindahkan di Jakarta. Terima kasih waktunya. Siap, sama-sama Mas Ari. Mudah-mudahan perjalanan dakwahnya setelah dipermudah Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Untung Mau Tahu. Hanya di Tirta Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.